Saudara sekalian yang kekasih, landasan yang paling dasar, fondasi yang paling utama dalam hidup kekristenan adalah prinsip untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah prinsip yang penting, yang lebih dari nyawa kita. Sebab lebih baik kita tidak pernah hidup, lebih baik tidak pernah memiliki nyawa, daripada hidup dan memiliki nyawa tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus meletakkan prinsip ini di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus mengisi seluruh waktu hidup kita dan mengarahkan seluruh kekuatan kita dan semua yang Tuhan berikan, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, untuk mencapai kehidupan berkenan kepada Tuhan. Memang berkenan kepada Tuhan sesuatu yang benar-benar abstrak. Benar-benar abstrak. Dan sifatnya sangat pribadi. Seperti yang berulang kali saya kemukakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa menjadi orang percaya bukan hanya dipanggil untuk menjadi manusia yang santun, menjadi manusia yang hidup dalam tatanan moral dan etika yang patut dan baik di mata manusia. Tetapi menjadi orang percaya berarti dipanggil untuk melakukan segala sesuatu, baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan atau selera Tuhan. Betapa abstraknya ini, saudara. Yang bagaimana itu? Dan masing-masing kita ini memiliki keberadaan yang berbeda. Jangankan saudara dengan tetangga, saudara sendiri dengan saudara kandung berbeda. Saudara dengan pasangan hidup juga berbeda. Masing-masing memiliki pengalaman yang benar-benar spesifik, yang khusus, yang khas. Dan dinamika Tuhan begitu luar biasa, begitu dinamis, hadir dalam kehidupan setiap individu. Dan disitulah setiap individu belajar yang pertama mengenal Dia. Dan yang kedua belajar untuk layak menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam keluarga kerajaan Bapa di surga. Tetapi kalau kita benar-benar berhasrat, kalau kita benar-benar memiliki niat, ada karep bahwa kita mau menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan dan memperkarakan ini dengan serius, Tuhan pasti akan menuntun. Kalau kita percaya ada Allah yang hidup, kalau kita yakin ada pencipta langit dan bumi, Allah yang omnipresent, maha hadir, dan kita memperkarakan bagaimana kita bisa menempatkan diri berkenan di hadapan Tuhan, Ia pasti menjawab. Ia pasti menuntun. Nah, di sini saudaraku, misterinya hidup setiap individu. Ini misterinya dinamika hidup setiap individu. Saudara harus memiliki komitmen untuk itu. Dan benar-benar berperkara atau memperkarakan ini dengan Tuhan. Sebab setiap kali kita berkata, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, aku mau berkenan kepadamu, tuntunlah aku. Kalau kita betul-betul mempersoalkan itu, bukan sekedar lip service, saudara. Dengan hati yang membara, setiap kali kita berlutut, setiap hari, setiap pagi, setiap malam, atau setiap waktu kita menghadap Tuhan dan menyampaikan hal ini. Tuhan semesta alam yang memiliki mata melihat, telinga mendengar, bahkan menembus jiwa hati kita, pasti bereaksi. Dan alamilah itu. Saya tidak bisa membantu lebih banyak dari menyampaikan nasihat-nasihat seperti ini. Adapun bagaimana masing-masing saudara benar-benar mengalami Tuhan, itu tergantung saudara sendiri. Alami pengembaraan hidup yang luar biasa ini. Alami pengembaraan hidup yang luar biasa. Menemukan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam dinamika hidup yang sangat khusus,
unik, khas, misteri dalam hidup masing-masing saudara. Setiap orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan dan berusaha untuk itu akan mengalami sakitnya dalam tanda kutip sakitnya ketika harus melepaskan keinginan, harus membunuh keinginan sendiri demi bisa melakukan kehendak Allah. Tentu proses melepaskan kesenangan sendiri dimulai dari hal-hal sederhana yang tidak sulit untuk dilepaskan. Dan itu harus dimulai dari hal-hal sederhana. Sampai kemudian kita harus melepaskan kesenangan yang sudah menyatu dengan diri kita. Kesenangan yang seharga nyawa kita. Kesenangan yang seharga hidup kita. Dan itu kesenangan-kesenangan yang sukar dilepaskan. Dan kalau jujur, orang berkata bahwa ia tidak bisa hidup tanpa kesenangan tersebut. Kesenangan itu bisa seseorang yang harus dilupakan atau ditinggalkan. Seseorang yang harus dilupakan atau ditinggalkan. Sesuatu itu bisa kehormatan, kekayaan, kedudukan, kenikmatan makan minum, pesta, libido seks, hobi, perhiasan, model pakaian dan lain sebagainya. Secara legalitas di mata masyarakat, di mata hukum mungkin kita memiliki itu. Tetapi hati kita tidak terikat pada hal-hal tersebut. Abstrak bukan? Kalau kita memiliki, kita bisa menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki, juga nggak jadi masalah. Nggak jadi problem. Nah, saudaraku sekalian, kesenangan yang paling dianggap tidak melanggar kehendak Tuhan, dianggap normal, dan ini menjebak banyak orang, yaitu keinginan untuk memiliki hidup wajar seperti orang lain. Hidup wajar seperti orang lain. Nah, saudara mulai akan melipat dahi saudara. Apa salahnya? Orang percaya itu, saudaraku, harus memiliki nuansa logika terbalik. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari kebenaran Injil yang murni, saudara akan menemukan bahwa kehidupan orang percaya yang harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus itu bernuansa logika terbalik. Maksudnya pola berpikir dunia itu bertolak belakang dengan pola berpikir Tuhan Yesus. Saya ambil contoh misalnya ketika Tuhan berkata serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Logika terbalik gitu. Orang biasa hidup bagaimana bisa senyaman-nyamannya. Seorang studi, seseorang berkarir, seseorang bisnis, berumah tangga, semua kan untuk membangun sebuah yang disebut kenyamanan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bisa tidak lebih nyaman dari binatang. Coba. Saya cuma hanya memberikan contoh. Hal yang lain misalnya. Kalau manusia pada umumnya meletakkan telos, tujuan hidupnya itu di dunia ini. Tetapi orang percaya harus meletakkan telos atau tujuan hidupnya di kehidupan yang akan datang. Nah, banyak orang Kristen sendiri berbicara mengenai surga. Tetapi dengan dalam tanda kutip terpaksa masuk surga. Kalau mati ya mau tidak maulah masuk surga, mudah-mudahan. Mestinya kepindahan kita ke surga itu bukan nunggu mati. Sementara kita masih sehat, kita mesti memindahkan hati kita. Di mana ada hartamu di situ, hatimu berada. Abstrak kan? Saudara pasti nanti akan mengerti kalau saudara punya hasrat, punya niat untuk benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kesenangan-kesenangan hidup ini menjadi seperti wilayah, daerah teritorial dalam kerajaan masing-masing individu yang tidak akan diserahkan kepada pihak manapun. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus menyerahkan wilayah itu kepada Tuhan. Saya memberikan ilustrasi,
Kalau ada seorang petinggi atau pejabat negara datang ke rumah, kalau itu jabatannya tinggi, rumah bisa dicat ulang, kursi yang kurang baik bisa diganti, toilet harus dibersihkan. Kalau dia menginap, saudara, kamar anak dipakai, si anak suruh tidur sama pembantu kalau perlu. Itu rumah jadi wilayah tamu kita. Seakan-akan dia berhak memiliki dan menguasai dan menikmati rumah kita. Itu loh penghormatannya, saudaraku. Nah, kalau ada seorang pejabat tinggi masuk di ruangan ini, maaf ya, kursi yang paling depan tolong dikosongkan. Harus ada meja di sini untuk taruh minuman dan buah. Walaupun mungkin beliau nggak sentuh buah itu. Kita menaruh respek, hormat, dan hormat kita itu terkristal dalam tindakan, terekspresi dalam perbuatan, saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus menebus kita, saudara, Tuhan memiliki seluruh wilayah hidup kita. Nah, Tuhan itu kan juga bijaksana, saudaraku. Ya, bijaksana sekali. Seperti orang tua tidak akan menaruh beban 10 kilo ke atas anak umur 2 tahun, saudara. Dia akan mendidik anaknya sampai mampu mengangkat bukan hanya 10 kilo, tapi juga 20 kilo dan seterusnya. Tuhan juga mengajar kita untuk melepaskan keinginan, kesenangan-kesenangan yang sederhana, yang kita mudah lepaskan. Sampai hal yang paling kita sayangi. Nah, pada waktu itu, melepaskan suatu kesenangan seperti mencabut nyawa. Sungguh sangat menyakitkan. Misalnya kalau seseorang menilai harga diri sebagai nilai hidupnya, saudaraku, ya, kesenangannya, dia menikmati harga diri itu. Ya, Anda sadar nggak kalau Anda orang yang gila hormat, Anda menikmati kehormatan Anda. Nah, suatu kali dia dihina orang, diinjak harkatnya atau harga dirinya, dia bisa berkata, yang ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa diperlakukan seperti ini. Tapi roh akan bicara. Stop. Enggak. Diam kamu. Anda bisa berkata, enggak bisa. Tuhan bilang bisa. Orang seperti dicabut nyawanya. Itu satu contoh dari sekian banyak contoh. Dan saudara pasti akan diberi hikmat untuk mengerti maksud ini. Anda akan bisa mengerti maksud perkataan saya ini. Sakit, saudaraku. Pada waktu Tuhan harus mencabut, atau kita harus mencabut sesuatu yang kita sukai. Sakit, saudara. Saudaraku sekalian, hal ini yang membuat orang tidak menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, ini yang membuat orang menahan diri, saudaraku. Dulu waktu kita masih muda, nah sekarang juga masih ya, kita nyanyi lagu ini ya. Tubuhnya waku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Lalu kita merasa sudah menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu tidak cukup ditandai dengan pujian itu, saudara. Tetapi kesediaan Anda menyerahkan seluruh teritorial hidup saudara. Seluruh sikap hidup, seluruh tindakan, seluruh hal yang kita pikirkan, renungkan, kita ucapkan, kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini abstrak loh. Saya sudah tahu ini abstrak. Tapi kalau saudara punya komitmen untuk melakukannya, Tuhan akan pimpin saudara, akan bimbing saudara bagaimana mewujudkan hal ini. Dan ini prinsip sekali, penting, lebih dari nyawa kita. Bagaimana saudaraku kita bisa punya prinsip ini? Bagaimana prinsip ini bisa mengakar dalam diri kita? Ada satu langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau bahasa lemahnya saya berkata, coba buktikan.
Kalau bahasa kuatnya, jangan tidak Anda lakukan. Apa caranya? Caranya satu ini. Mencintai Tuhan. Tadi kalau pakai bahasa halus tuh ya, cobalah. Tapi kalau mau tegas saya mau berkata jangan tidak dilakukan. Mencintai Tuhan. Kalau Anda mencintai seseorang, Anda boleh buktikan Anda tidak ingin melukai dia. Kalau Anda mencintai seseorang, Anda tidak ingin melukai dia. Bahkan ketika berbuat salah, Anda minta maaf. Anda sering tidak cukup merasa sekali minta maaf. Sampai kadang-kadang Anda tidak bisa mengampuni diri sendiri. Sukar berdamai dengan diri sendiri pada waktu kita melukai orang yang kita cintai. Buktikan. Sampai ketika Anda melukai orang yang Anda cintai, Anda merasa diri Anda yang terluka. Cobalah. Kalau pakai bahasa tegas, jangan tidak dilakukan. Jangan sampai wilayah cinta saudara itu terlanjur dikuasai oleh percintaan dunia. Sampai begitu mengakarnya dan Anda tidak bisa mencabut kembali cinta itu. Dan itu yang terjadi dalam hidup banyak orang loh. Tapi dia pikir wajar. Kalau tadi saya katakan kewajaran itu. Wajar. Apa salahnya aku katanya. Kan wajar. You tidak wajar. You anak Tuhan. Tujuan you kerajaan surga. Dan you diajar untuk hidup mencari kesenangan Tuhan. Yang bicara ini juga belum sempurna, saudara. Yang bicara ini juga belum sempurna. Tetapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Saya harus mengatakan ini kepada saudara. Tidak ada pilihan lain. Saudara harus sungguh-sungguh. Serius. Kalau saya mau bersaksi, saudara ya. Ya kiranya saudara bisa mempertimbangkan pengalaman ini bisa dikenakan nggak dalam hidup saudara. Waktu saya masih mahasiswa, saya punya teman-teman selifting waktu kuliah. Dan ketika saya sekolah di sekolah teologi itu, teman-teman saya sekarang sebagian jadi pendeta. Pendeta di sekitar kota Jakarta atau di luar kota atau di luar pulau. Memang mereka bukan menjadi pendeta yang berkhotbah di radio atau di TV sehingga dikenal halayak atau publik. Ya justru ketika saya menjadi dosen, mahasiswa saya beberapa jadi pendeta besar yang dikenal publik. Tapi teman-teman selifting saya rasanya enggak. Nah pada waktu saya kuliah itu ya saudara, saya melihat teman-teman saya itu baik-baik. Sampai saya berpikir begini, kenapa ya orang kok baik begini ya? Nah saya mengatakan itu karena saya mengcompare, membandingkan dengan diri saya. Kok saya brengsek ya? Pada waktu itu saya berpikir, kok saya nggak pantas ya jadi pendeta ya? Karena saya brengsek saudaraku. Saya ini berantakan punya karakter. Temperamental banget saudaraku. Dan saya berkata kayaknya saya nggak pantas deh. Kalau dibandingkan teman-teman ini saya tidak pantas jadi hamba Tuhan. Tetapi tahun demi tahun, hari ini saya lihat bagaimana Tuhan mempercayakan kepada saya pekerjaan yang begitu besar. Dan sentral dan strategis. Lalu saya mulai mengevaluasi. Kenapa Tuhan berbelas kasihan kepada saya begitu hebat? Ya, tentu saya menyadari karena belas kasihan Tuhan, saudara. Sungguh saudara, saya tidak mengarang cerita atau menghiperbola ya satu fakta saudara. Saya ingat satu hal, saya itu brengsek, tapi saya mengasihi Tuhan. Saya punya komitmen yang bulat sejak muda, aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Jadi kalau saya berbuat salah ya saudara, saya bisa berjam-jam, bisa setengah hari, bisa lebih. Setengah hari untuk berdoa meratapi kesalahan itu. Kayaknya nggak pantas saya ceritakan hal-hal yang buruk yang pernah saya lakukan, saudaraku. Bagaimana saya berkelahi di sekolah Alkitab, bagaimana saya mengancam musuh-musuh saya waktu itu gitu. Udah bukan kayak calon pendeta, saudaraku. Di jalan saya kejar supir becak, saya bawa besi mau pukul dia. Aduh, kayaknya nggak pantas, saudaraku. Tapi kenapa ya Tuhan, setelah sekian puluh tahun kok mempercayakan hal yang begitu besar dalam hidup saya. Saya ingat satu hal, saya menyadari, saya mengasihi Tuhan.
Jadi setiap kali salah itu ya, saya tersiksa luar biasa. Salah sekali saya minta ampun. Sampai seharian atau boleh dikatakan setengah hari paling tidak doa. Begitu. Tapi besoknya saya lakukan lagi kesalahan yang sama. Wah, saya doa lagi. Yang keempat, kelima. Kesalahan yang sama saya lakukan. Kayak mau mati saya. Aduh Tuhan, kenapa aku bikin salah Tuhan. Dan itu membuat saya berubah. Itu yang membuat saya berubah. Nah, yang pertama saudara coba periksa. Coba jujur. Siapa sih saudara hari ini? Siapa sih kita ini saudara? Kalau bukan Tuhan yang menjagai, memberkati kita, kita tidak seperti hari ini, saudara. Jangan seperti orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang memelihara sempurna. Saya percaya ada di antara saudara yang sakit, nyaris mati, tapi hidup hari ini. Kecelakaan, nyaris tidak hidup. Bangkrut, nyaris gak bisa bangkit, sekarang Anda masih bisa bisnis. Hidup saudara pribadi atau orang-orang yang saudara kasihi. Coba, kalau kita punya Allah yang begitu baik, yang kita kadang-kadang atau sering berkata terima kasih untuk segala berkat-Mu. Dan hari ini kita bisa seperti hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada. Mengapa kita tidak mencintai Tuhan? Ku bersukacita dalam-Mu, ku bergirang karena kasih setia-Mu. Allah Bapa, ku bersyukur padamu. Badai-badai telah ku lalui, gunung-gunung tinggi pun terlewati. Allah Bapa, Kau selalu sertai. Ku kenal Kau Allah tak berubah, sesuai janji-Mu dalam firman-Mu. Terbukti Kau Allah kuat perkasa, kekayaan-Mu jadi milik-Mu. Kekayaan Tuhan itu bukan hanya duit ya saudara. Kalau Anda pegang 100 jadi rusak, Tuhan kasih 5, itu pemeliharaan Tuhan. Kalau setan ya, kasih sebanyak-banyak you maulah. Setan memberi yang kamu minta, tapi Tuhan memberi yang terbaik. Pilih situ. Anda yakin gak besok pagi waktu matahari terbit Anda masih hidup? Who knows? Yakin gak anak kita terpelihara? Apalagi yang sekolah di luar negeri, di luar kota? Who knows? Sebenarnya terbatas loh kemampuan kita. Tapi kalau kita sudah bisa melewati hari-hari yang sulit, lalu kita seperti hari ini, tangan Tuhan yang merajut semuanya. Lalu kalau kita jadi orang terhormat, kita mampu secara finansial, kita punya berbagai fasilitas karena Tuhan. Lalu kita terikat cinta kita dengan pemberian Tuhan itu, betapa jahatnya kita. Mestinya kita tetap melekat kepada Dia yang memberi semua itu. Kita punya Dia cukup. Karena dulu kita nggak punya apa-apa juga hidup loh. Dan seandainya kita nggak punya apa-apa hari ini, kita pun hidup karena Dia mampu menopang semua. Kenapa kita nggak mencintai Dia? Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita. Seperti Abraham ini sahabat Allah. Allah pun mencintai Abraham dan mencintai orang-orang yang dicintai Abraham. Tuhan mencintai saudara dan memberkati orang-orang yang saudara cintai. Karena kita tidak ingin melukai Dia, pasti berubah. Dan ini misteri hidup karena hal itu tergantung dari saudara. Anda mau berubah enggak? Anda mau berubah enggak? Ini masalahnya. Jangan hanya berkata, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Lakukan.
Tuhan bukan tidak bisa, Tuhan nggak mau. Karena Tuhan tidak mau menjadikan kita robot. I love you, I love you, I love you. Nah, natural. Kitanya dari hati yang tulus mencintai dia. Lakukan itu, saudara. Dan update tiap hari. Tuhan, aku tidak pernah melihat wajah-Mu. Bahkan aku tidak ada di Bukit Kalvari waktu Engkau tergantung. Tapi aku percaya Engkau hidup. Engkau gak pernah kasih aku mimpi, penglihatan atau apapun. Seakan-akan Engkau tidak ada. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang menguasai langit dan bumi. Aku mencintai Engkau. Sekarang aku mau bagaimana berkenan di hadapan-Mu. Perkarakan itu. Perkarakan itu. Saya tidak bisa bantu saudara lebih dari ini. Menyampaikan firman, nasihat, kesaksian, dorongan, encouragement ini. Supaya Anda sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk itu. Kita tidak boleh cuman, ya aku mengasihi Tuhan. Seperti yang banyak dilakukan orang Kristen. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Anda tidak melakukan dengan benar. Istilahnya hanya Anda menulis pakai tulisan yang you tulis sebentar lalu terhapus. You harus gores. Saya juga belum sempurna, saudara. Tapi hari ini, ya terserah saudara percaya tidak, dan saya nggak perlu dipercayai juga untuk hal ini. Apa? Saya gores hati saya untuk mencintai Tuhan. Saya pilih, saya menggores hati saya. Banyak ketegangan-ketegangan dalam hidup. Banyak ketegangan-ketegangan dalam hidup. Banyak. Tapi aku mau mengarahkan keteganganku kepada hal ini. Sudahkah aku berkenan kepadanya? Kalau belum, ku gores hatiku untuk mencintai Tuhan. Banyak ketegangan. Sampai orang bunuh diri tuh. Dan kita sering mengalami banyak ketegangan-ketegangan. Jangan ada ketegangan melebihi ketegangan yang satu ini. Sudahkah aku berkenan di hadapan Tuhan? Siapapun Anda, mencintai Tuhan. Dan itu bisa saudara lakukan loh. Aku mau mencintai Tuhan. Biar kita masih brengsek, aku mau mencintai Tuhan. Anda sulit berbuat salah. Karena Anda tidak ingin melukai dia. Hingga suatu hari ketika Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, Anda mengerti, oh ini toh yang mati di kayu salib untuk saya. Ini toh yang pelihara hidupku dan keluargaku. Aku tidak menyesal mencintai pria ini. Aku tidak menyesal mencintai sosok agung ini. Jangan melabuhkan hati kepada perkara lain. Makan, minum, rumah, kehormatan, mobil. Itu Tuhan akan tambahkan kalau Anda dipandang Tuhan perlu punya atau membutuhkan. Itu perkara kecil. Orang dunia pun juga nggak memasalahkan itu kalau mereka mengerti prinsip-prinsip hidup. Banyak kan orang beragama, bukan orang Kristen, yang nggak menganggap itu besar-besar amat. Banyak hal yang dianggap besar. Dan mereka pun juga bisa menjalaninya dengan manis. Jangan kampungan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, yang membuat kita tidak maksimal untuk berkenan kepada Tuhan itu, yang pertama banyak ketegangan-ketegangan yang tidak berkorelasi dengan usaha kita berkenan kepada Tuhan. Saya mengerti banyak ketegangan. Saya memahami. Tapi jangan melampaui ketegangan kita untuk memburu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita kurang maksimal dalam mendisiplin diri. Hati kita kan mencong-mencong nih saudara. Contohnya begini, waktu saya baru-baru melayani, wah semangat saya luar biasa. Saya berdoa begini, sungguh Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tidak menikah pun gak masalah Tuhan, gitu loh. Hidupku untuk Engkau Tuhan. Jadi begitu saya mau jadi pendeta, diundang sana kemari, orang kasih amplop saya kanan kiri depan belakang. Saya lupa loh. Saya naik mobil Toyota Crown pada zaman itu. Bukan Corolla, adiknya. Bukan Maktu atau apa. Kok Toyota Crown? Keren. Jadi anak setan saya di situ. Bangga. Saya bersyukur saya bertobat. Mulai diubah Tuhan. Kalau sudah ngomong begini, biar emosi kita mulai mengalir atau meluap. Nggak apa-apa. Untuk yang lain kita kokoh. Untuk yang lain kita tegar. Tapi kalau sudah
berkaitan dengan Tuhan. Mati kita nggak takut, miskin kita nggak takut. Bukan sok, mesti begitu. Tapi kalau sudah di hadapan Tuhan, kita seperti tak berdaya. Jangan terbalik. Anda lihat ya banyak orang petentang-petenteng. Kalau ngomong soal Tuhan itu petentang-petenteng. Anda tahu seorang pengusaha yang hebat, bangkrut sekarang usahanya, bilang begini. Kan ketika ada pegawainya ke gereja, kamu yang gaji saya loh, bukan Tuhan loh. Kamu mesti masuk kalau suruh masuk hari Minggu. Ya boleh ngomong tapi jangan pakai acara ngomong gitu loh. Dia bilang datang jam Minggu ya kalau penting. Nggak usah pakai aku yang gaji loh, bukan Tuhan. Yang kedua, perkataan yang kedua gini. Dia bilang gini, Tuhan mesti berterima kasih sama saya. 3.000 pegawai saya kasih makan. Sekarang habis hartanya. Saya ngomong ini bukan ngancam. Itu masih kecil. Kalau sampai usahamu bangkrut itu masih kecil. Kalau sampai nanti kamu ketemu Tuhan. Oh ini toh. Yang gua hina. Gua zolimi. Saudara ngerti nggak? Jangan coba-coba. Saya meminta Bapak Ibu saya ajak untuk sentimental. Dan kalau sudah berurusan dengan Tuhan itu jadi sentimental. Kita harus mencintai Tuhan. Jadi pantaslah orang tidak mencapai prestasi yang baik dalam keberkenanan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketegangannya ketegangan yang salah isinya. Yang kedua dia tidak disiplin. Walaupun kita ini penuh kekurangan, kalau disiplin terus mengupdate cinta kepada Tuhan, kita takut bikin salah loh. Urusannya dengan Tuhan, bro. Bukan dengan manusia waktu kita maki-maki orang. Bukan takut sama orang itu. Takut kepada Tuhan. Kita menjaga perasaan Tuhan, bukan perasaan kita. Bukan perasaan orang itu, tapi Tuhan. Kalau kita bikin salah bukan takut istri, bukan takut suami, takut Tuhan. Kita tidak ingin melukai dia. Coba dikembangkan itu, Pak. Jangan pulang lalu cuman ya bagus khotbah itu. Enggak, yuk praktek. Kalau enggak sia-sia kita ketemu di sini. Percuma kita kumpul-kumpul. Kita bangun satu kepercayaan. Kita mau melayani saudara. Menggiring saudara kepada kebenaran. Mesti ketemu orang yang bisa memecahkan roti. Mencurahkan anggur hidupnya untuk pelayanan dan hidupnya. Baru itu terbukti. Tahu, ini loh. Model hidup anak Tuhan itu begini, ini loh. Ada contohnya. Hidup kita singkat loh, Pak. Mau hebat gimana, Pak? Mau hebat bagaimana, Pak? Seberapa kaya orang itu? Coba tanya. Apakah dia merasa bahagia dengan kekayaan itu dan berkata gini, gua bahagia, gua kaya. Coba buktikan, bisa nggak ngomong begitu? Sedikit kalau ada. Dan itu pasti ada unsur munafiknya. You gak akan pernah puas dengan apa yang sudah peroleh dari dunia. Gak akan pernah puas. Tapi kamu kalau mencintai Tuhan, kamu dibuat puas tidak terbatas. Lalu kan Anda logikanya mesti jalan. Gak nyari apa-apa kecuali mengajarkan kebenaran, Anda mengerti kebenaran, menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3. Menjadi perawan suci. Nah pada waktu Anda belajar berkenan itu, Anda akan jatuh bangun. Akan jatuh bangun. Percaya, akan jatuh bangun. Pada waktu Anda jatuh bangun itu, Anda mulai berpikir, wah gak mungkin bisa ini. Ini pengalaman ya, kok berat. Lalu kita mulai berdoa, Tuhan, tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tolonglah aku untuk menyenangkan Engkau. Tolonglah aku untuk berkenan di hadapan-Mu. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kok tidak signifikan bertumbuh. Itu saya alami. Dan Anda pasti punya pengalaman begini yang sungguh-sungguh bergumul. Iya ya, kok gak rubah-rubah banyak. Anda tahu gak kenapa? Kita gak maksimal. Kalau saya boleh cerita nih, agak subjektif ya. Saya berdoa, Tuhan kenapa ya aku kok gak berkenan? Tolonglah aku untuk berkenan. Karena saya punya target tinggi, pengetahuan saya cukup tinggi. Lalu saya gak mencapai apa yang saya tahu, stres. Tuhan kenapa ya Tuhan?
Lalu Tuhan mengajar saya, kamu nyalain aku, bukan aku yang salah, kamu yang salah. Kamu tidak maksimal. Kalau misalnya Anda datang ke toko jual genset, kok saya mau beli genset? Boleh. Genset yang macam apa, Pak? Ya, yang bagus. Ini banyak, Pak, modelnya. Harganya juga rentangnya dari 5 juta sampai 75 juta rupiah. Dengan kapasitas yang Bapak maksudkan itu ya. Oh ya, ya. Saya mau yang bagus ya. Bapak punya budget berapa? Saya sih ada uang 6 juta, tapi saya mau yang buatan Jerman yang baru. Pak, kalau 6 juta itu buatan Cina second yang udah 10 tahun. Kamu budgetnya kecil tapi kamu mau barang bagus. Konyol kan? Sama seperti sepasang muda-mudi yang mau menikah. Datang ke WO, wedding organizer. Bu, saya mau menikah. Oh boleh. Ibu wedding organizer ya? Oh iya benar. Oke, boleh. Kami bantu. Kita mau nikah ya nggak kok? Ya nggak? Iya. Terus wedding organizer-nya tanya, kalian mau nikah di mana? Budgetnya berapa? Kami mau menikah di hotel berbintang lah gitu. Hotel bintang 5 lah gitu. Tamunya ya paling sedikit 1.000 lah gitu. Oh gitu. Terus kamu punya budget anggaran berapa? Ya uang kita sih 15 juta rupiah. Oh kalau itu hanya cukup beli ini saja. Itu hanya cukup beli kue pengantin dan motongnya juga di tempat parkir. Mau menikah di hotel berbintang, lu punya uang 15 juta rupiah. Ngerti enggak? Mau berkenan di hadapan Tuhan, itu prestasi di atas segala prestasi. Lalu yuk gak maksimal. Mana bisa? Ya sekarang sampai saya takut loh berdoa begini. Tuhan tolonglah aku untuk berkenan. Semua fasilitas disediakan. Kitanya tidak maksimal. Coba saudara periksa. Kalau Anda anggap ini prinsip, Anda korbankan apapun. Sama dong. Kalau namanya hidup, nyawa, sehat, itu prinsip. Kalau sakit, berapapun biaya dikeluarkan. Betul? Rumah bisa dijual, utang apa, bisa demi. Supaya menjauhi kematian. Supaya sehat. Untuk biaya rumah sakit. Kalau ini prinsip berkenan kepada Tuhan, berapapun kita bayar. Amin.